Itu sudah miring-miring gitu jamaah. Iya. Sekarang kan, ya Allah. Apa yang mau ditonton dulu waktu kita SD? Ini tantangannya beda sama kita. Dulu kita nonton TV itu hari Ahad doang. Hari Ahad. Dan nontonnya di rumahnya orang juga. Karena nggak semua orang punya TV gitu kan. Nonton di rumah orang. Ana masih ingat TV-nya hitam putih. Dulu ada yang ditonton itu perbudakan itu. Sudah duduk semua satu kampung. Habis gitu selesai. Main lagi. Dan semua permain itu ada. Maka kita paling tidak memaklumi kondisi anak-anak itu. Kita perlu menjalin hubungan sama tetangga-tetangga. Bikin permainan, olahraga lah. Badminton kayak mungkin olahraga yang bisa di rumah itu pingpong. Sampai kemarin anak-anak waktu pandemi itu pada pulang ke rumah, anak bingung anak-anak ini mau main apa di rumah ya kata dia. Akhirnya anak beliin karambol. Tahu antum karambol? Ya sudah main itu. Itu masih main bersama gitu jemaah. Main. Nanti tahu-tahu dia masukin dengan tangannya biar masuk gitu kan. Gak boleh curang gitu kan. Jadi dia kepingin cepat selesai gitu jemaah. Enggak. Jadi orang tua tadi ketika melarang anaknya harus cari pengganti. Sehingga dia ada sesuatu lah. Ada kedekatan sama orang tua. Kadang-kala emak-emak, bapak-bapak sama aja. Di ruang tamu bareng sama anaknya semua pegang handphone. Bapaknya pegang handphone, emaknya pegang handphone, pembantunya pegang handphone. Astagfirullahaladzim. Dalam sisa umur ana, sekarang usia 55 mungkin. Anak akhwat, seorang janda masih bisakah mendapatkan jodoh untuk menghabiskan masa tua ana Ustaz? Ana ingin sekali bersama-sama mencari ilmu. Apakah ini sudah takdir Allah, ana harus menjanda sampai akhir hayat? Tolong beri sarannya Ustaz. Syukron. Ahibati fillah. Dulu hampir nggak ada janda yang nganggur. Di masa Nabi SAW itu meninggal dinikahin sama sahabat ya. Tapi memang janda ini sulit untuk menjadi istri pertama. Biasanya mereka jadi istri kedua, ketiga, keempat ya. Seperti itu. Sedangkan sekarang yang mau nikah dua ini, itu mikirnya bertahun-tahun. Betul, kadang-kadang dia juga anak sampai mau mati Ustaz belum nikah lagi Ustaz seperti itu. Jadi memang kondisinya jemaah tidak mendukung hal itu. Dan semoga ke depannya, anak lihat insya Allah akan ada perubahan yang baik ya. Dulu orang itu anaknya banyak-banyak. Generasi bapak anak itu satu saudara 9, 11, anak punya ibu 7. Kemudian turun. Jadi 2 anak cukup. KB. KB itu sempat berhasil jemaah. Jadi sampai di mana-mana orang itu anaknya 2 aja. Padahal nggak masalah. Pemerintah itu bukan melarang kita punya anak lebih dari 2. Nggak ada. Pemerintah menganjurkan aja. Berarti nggak ada larangan. Antum silakan mau punya anak 20 ya. Seperti itu. Antum jangan ketawa jemaah. Sahih loh. Antum niatkan anak kepingin punya anak 20. Caranya gimana? Biar Allah lah yang menakdirkan. Anak pokoknya punya niat, insya Allah anak jalanin. Sekarang alhamdulillah berubah lagi kan? Sudah mulai banyak lagi tuh. Ini yang punya anak berapa antum? 7. Anak kemarin ketemu subhanallah jamaah. Sama-sama satu kerabat masih. Di bawah anak umurnya. Anak tanya berapa anak antum? Alhamdulillah Ustaz, 7 Ustaz. Masya Allah. Anak kalah sama antum. Masya Allah. Seperti itu artinya sudah mulai. Dan masa itu juga, kakek-kakek kita itu nikah 2, 3, 4 itu biasa. Kemudian setelah masuk teknologi, kan dianggap orang nikah lebih dari 1. Istri kedua itu dianggap apa? Pelakor jemaah. Dan masyarakat memandang dia buruk. Memandang dia buruk. Dan ketika ada seorang yang suaminya nikah lagi, itu sekampung takziah. Ya Allah, kesian ya, yang sabar ya, Masya Allah. Mudah-mudahan suami anak gak kayak suami anti. Jadi dia itu tersiksa aja mah. Tersiksa. Ketemu kawannya lagi, ini itu. Ditanya lagi, gimana suami anti? Ya gitulah, ya Allah, memang gitulah. Laki-laki itu, naudzubillah udah.
Apalagi dia ngomong, mudah-mudahan si perempuan yang dipoligami ini ngomong, ya Allah, nah mudah-mudahan nah, aku nggak dipoligami. Cukup emak yang rasakan. Udah, jadi ketakutan terus ya mah. Padahal di masa Nabi SAW nggak ada yang ribut. Kenapa nggak ada yang ribut? Karena semua pada poligami. Dan itu akan kembali lagi. Ketika orang pada belajar. Dan pada ngerti. Dan tentunya dengan syarat-syarat yang dipenuhi ya. Jadi intinya buat akhwat yang umur tadi dikatakan 55 tahun, dia janda, nggak ada yang mau nikahin dia. Apakah mungkin datang jodohnya? Mungkin. Mungkin. Ada orang umur 80 tahun jemaah. Enggak, dia pada waktu itu 70, hampir 80 tahun lah. Ketika istrinya meninggal dunia, dia itu kayak orang nunggu mati. Ya. Kayak orang nunggu mati. Sampai kemana-mana digonceng sama anaknya. Akhirnya sama anaknya dikawinkan. Sama janda umur, nggak tahu umur 60 tahun lah. 50 lebih lah janda itu. Ketika dinikahkan jamaah, Masya Allah, naik sepeda dia jamaah. Goes. Ada semangat hidup jamaah. Kalau sendirian, nggak ada temennya. Tapi insya Allah, jadi masih ada harapan, jangan takut. Tetap berdoa memohon sama Allah ya. Semoga Ustaz dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon pencerahannya agar kita bisa zuhud dunia. Iya, kalau bicara zuhud dunia, kita harus tahu dunia ini seperti apa. Kenali dunia. Makanya ketika antum berangkat ke toko emas, dikatakan ini emas 24 karat, ini emas cuma lapisan. Antum zuhud nggak sama yang lapisan ini? Lapisan? Aduh enggak lah, nggak mau lah. Mau yang asli. Begitu pula antara dunia dan akhirat. Cuma kadang-kala kita menganggap dunia ini emas 24 karat. Enggak. Kita juga nggak lama hidup di dunia. Kita ini berpikir bekerja seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Enggak. Nggak ada selama-lamanya kita hidup di sini. Maka kalau bicara zuhud itu, artinya adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Engkau tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhiratmu. Tinggalkan. Bermanfaat, lakukan. Ustaz, anak kalau kaya Ustaz, anak bisa kasih santunan. Oh, lakukan. Fadhal. Jadi manfaat. Jadi namanya zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna buat akhirat kita. Caranya gimana? Ya kita perlu mengenali dunia ini. Pak Ustaz, jika dulu kita menikah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya Rasulullah SAW contohkan. Contohnya memilih istri karena kita cinta bukan karena Allah. Namun kini semua sudah terjadi dan sudah dikaruniai 2 anak. Anak-anak pun telat saya bimbing agama, karena saat itu saya pun hanya fokus kebutuhan dunia saja. Jika semua sudah terjadi, tapi saya mau tetap mempertahankan keluarga. Bagaimana memperbaiki itu semua? Dari kondisi yang lalai menuju rahmat Allah, dari keluarga yang kurang ilmu menuju ahli ilmu. Jazakumullah khairan. Ahibati fillah, buat yang salah pilih pasangan hidup, maka dia perlu mendesain ulang hidup dia. Rasulullah SAW pernah melakukan itu, jemaah. Subhanallah ya. Padahal bagaimana Nabi SAW menikahi perempuan-perempuan yang soleha. Tapi dalam perjalanan kan kadang-kala ada yang perlu diperbaikin. Nabi SAW pernah mendiamkan istrinya 1 bulan. 1 bulan, 9 istrinya ditinggal. Beliau tidur di kebun. Ada rumah di kebun itu, beliau tidur di sana. Sampai tersebar berita di kota Madinah bahwasanya Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya. Isu itu tersebar. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, Nabi SAW enggak, aku enggak menceraikan istri-istriku. Kemudian turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28, 29 atau 27, 28. Nanti dilihat di sana. Itu dipanggil istri Nabi satu persatu. Ini ya bahasa orang-orang mungkin redesign hidup mereka. Nabi SAW mengatakan, membacakan ayat ini. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika. Katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istri, dipanggil satu persatu. Aisyah,
Wahai istri-istriku, kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia, kemari kalian. Aku akan kasih harta. Aku akan kasih pesangon buat kalian. Aku akan kasih kesenangan buat kalian. Tapi setelah itu kita harus berpisah. Selamat tinggal. Gak bisa kita lanjutkan perjalanan bersama. Kenapa? Karena beda visi dan misi kita. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau misi, ambisi kalian Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar buat yang berbuat baik di antara kalian. Itu satu persatu dipanggil istri Nabi SAW. Dan semuanya memilih Nabi SAW. Maka kadang-kala kita perlu duduk sama istri kita. Gimana nih mau dibawa kemana kehidupan ini? Kadang-kala ada suami yang istrinya nggak mau sholat masih. Sulit diajak sholat. Karena memang dulu ketika menikah sama-sama nggak sholat gitu loh. Sekarang dia udah berubah, ya sudah bismillah. Tapi kadang-kala suami juga perlu perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan ketika mentok, ya udah mau gimana lagi. Mungkin kita perlu memperbaiki hidup kita, keluarga kita, kadang-kala kita perlu ganti istri. Iya, betul jemaah. Ingat ceritanya Nabi Ibrahim. Nyuruh Nabi Ismail ganti istri. Ketika tahu istrinya nggak kona'ah, nggak nerima, kata bapaknya engkau ganti istri. Ganti. Maka ibu-ibu, supaya nggak diganti, ya berusaha untuk lebih. Jemaah kayaknya Ana udah, mohon maaf yang belum dibaca. Itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang satu bulaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.